Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tepatnya pada malam nanti, pukul 22.30, Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga terakhir di grup A Piala Asia U23 yang akan melawan Yordania. Tentu, kelolosan Indonesia ke babak 8 besar ini sudah ada di depan mata ya. Asalkan di pertandingan terakhir ini Timnas Indonesia U23 meraih hasil positif, baik menang maupun hasil imbang. Dan tentu saja kita harapkan Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya, atau setidaknya bisa meraih hasil imbang. Tetapi harapan kita ya tentu kita ingin Timnas Indonesia meraih 3 poin di pertandingan terakhir melawan Yordania di grup A ini. Dan tentu ini merupakan pertandingan yang cukup berat ya, karena memang Yordania ini pasti akan bermain habis-habisan ya, karena mereka butuh kemenangan. Tidak ada kata lain, mereka butuh kemenangan. Sementara kita ada 2 skenario untuk lolos ke babak 8 besar, yaitu menang dan imbang. Imbang saja kita sudah cukup. Apapun hasil Australia melawan Qatar, kita tetap akan mendampingi Qatar sebagai runner-up grup A. Di pertandingan sebelumnya melawan Qatar dan Australia ya, terutama di pertandingan awal melawan Qatar, memang timnas kita ya sangat-sangat terpukul ya. Maksudnya mental para pemain sangat-sangat terpukul ketika kita kalah dengan cara tidak fair, dicurangi oleh wasit. Tetapi pada pertandingan kedua melawan Australia, timnas kita mulai bangkit ya, dengan mental para pemain yang kembali on fire gitu, dengan tidak adanya beberapa pemain karena akibat kartu merah ketika melawan Qatar, tetapi tidak menurunkan semangat para pemain ketika melawan Australia. Dan mungkin orang-orang di seluruh dunia juga kaget ya ketika Indonesia bisa mengalahkan Australia gitu. Dan ya kapan lagi kita bisa mengalahkan Australia, terakhir kapan gitu? Gak pernah kan, jarang banget. Baik di kelompok usia manapun, apalagi di timnas senior, kita belum pernah mengalahkan timnas Australia. Dan kemarin memang di pertandingan melawan Australia sangat-sangat bagus. Para pemain membuktikan fighting spirit mereka tanpa kenal lelah ya. Apalagi di babak pertama mereka langsung menekan, langsung menyerang gitu. Dengan memang saya baca berita sebelumnya bahwa timnas Australia ini akan memainkan permainan yang sangat-sangat menyerang karena untuk menghindari strategi bertahan dari Indonesia. Jadi pelatih Australia ini mengira bahwa timnas Indonesia, Ahsan Sintayong, akan menerapkan strategi bertahan, tetapi pada pertandingan, pada faktanya justru Australia kaget bahwa Indonesia babak pertama memberikan perlawanan juga, yang memberikan beberapa serangan yang sangat mengancam dari pertahanan Australia. Dan memang terbukti hasilnya Indonesia bisa mengalahkan Australia, dan lini pertahanan Indonesia pun patut diacungi jempol ya. Apalagi di babak kedua beberapa serangan dari Australia mampu diredam, mampu dipatahkan. Nah, ketika nanti akan melawan Yordania pada malam nanti, memang kita juga punya peluang sangat besar ya, karena kita berada di posisi kedua klasemen sementara dengan torehan 4 poin. Tentu ini menjadi peluang untuk kita bisa mencetak sejarah lagi ya, dengan untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 di debutnya yang pertama ini langsung lolos ke babak 8 besar. Kita tidak perlu memikirkan dulu siapa nanti lawan kita di babak 8 besar. Kita harus fokus dulu kepada pertandingan melawan Yordania ini, karena memang kita tahu bahwa di pertandingan kedua, di match kedua ini, ada beberapa negara yang sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya. Yaitu yang pertama, di grup A ini tuan rumah Qatar sudah memastikan lolos karena sudah mengoleksi 6 poin dengan 2 kemenangan. Di grup B,
Korea Selatan dan Jepang itu dinyatakan lolos karena sama-sama mengoleksi 6 poin. Itu tinggal menentukan juara grupnya antara Korea Selatan dan Jepang. Di grup C ini masih ada beberapa peluang seperti halnya Thailand dan Irak itu masih bisa untuk lolos ke babak 8 besar. Sementara di grup terakhir, grup D itu Uzbekistan dan Vietnam dinyatakan lolos ke babak 8 besar karena sama-sama sudah mengoleksi 6 poin. Jadi antara Uzbekistan dan Vietnam ini tinggal menentukan siapa yang akan menjadi juara grupnya nanti. Nah, kita timnas Indonesia tidak perlu dulu memikirkan siapa lawan kita nanti. Ya salah satunya itu di grup B antara Korea Selatan dan Jepang ya. Tapi kita di sini fokus dulu melawan Yordania karena memang ini pertandingan yang sangat berat gitu. Saya melihat tim dari Yordania ini ketika melawan Qatar kemarin benar-benar mereka menguasai pertandingan. Qatar habis-habisan digempur ya, karena mereka juga, Yordania juga sama halnya seperti kita. Kekalahan yang sangat apes sekali itu dicurangi ya, menurut saya dicurangi oleh wasit ketika perpanjangan waktu sudah lewat, dan ketika gol kedua Qatar pun itu ada kontroversi pelanggaran gitu. Nah ya itulah, balik lagi namanya sepak bola ya, pasti ada namanya kontroversi dan tidak lepas dari kontroversi. Nah tentu Yordania ini akan bermain sangat lepas, mereka pasti dari awal pertama akan langsung menyerang untuk mencari gol. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh para pemain kita. Tentu kita jangan sampai menerapkan strategi bertahan karena itu sangat-sangat sulit ketika kita akan mencuri gol atau mencuri poin di pertandingan ini. Justru strategi yang seperti halnya ketika melawan Australia itu diperlukan ketika melawan Yordania ya. Di babak pertama kita menekan dan memberikan perlawanan. Setidaknya kita bisa mencuri gol dulu di awal-awal gitu. Lalu nanti setelah kita dapat gol, nah itu akan mudah nanti kita. Seperti halnya melawan Australia di babak kedua kita strategi bertahan, tapi tidak serta-merta benar-benar parkir bus gitu. Sesekali kita melakukan counter attack. Seperti hanya melawan Australia itu kita ada beberapa kali chance melakukan counter attack, tetapi memang catatannya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita ya. Mungkin itu akan menjadi evaluasi nanti untuk Sintayong ketika kita melakukan counter attack lebih dimaksimalkan lagi. Dan untuk komposisi pemain sendiri ya nantinya kita tidak tahu ya, karena kita sudah tahu sendiri karena STI itu tidak bisa ditebak apakah pelatih Sintayong ini tetap akan menerapkan pakem 3 back atau justru akan merubahnya. Tetapi ketika kemarin tidak adanya Ivar Jenner di lini tengah dan seorang Nathan Cho ditempatkan di posisi gelandang bersama Witan, itu menurut saya sangat-sangat bagus sekali ya. Pergerakan dari Nathan ini dia sangat mobile, 1-2 sentuhan bersama Marcelino, bersama Witan. Kelly Sawyer juga menampilkan penampilan yang cukup ngotot gitu, walaupun memang ada beberapa catatan juga. Nah di pertandingan nanti Ivar Jenner akan kembali bisa bermain gitu, karena hukuman akumulasi kartunya sudah selesai. Apakah Ivar Jenner akan diplot di posisi gelandang bersama Nathan Cho, atau Nathan Cho tetap akan bermain kembali ke posisinya, karena di pertandingan sebelumnya melawan Australia Arhan itu mendapatkan tackle keras ya dari pemain Australia. Apakah kebugarannya malam nanti bisa bermain atau tidak, saya juga belum tahu kabarnya. Tetapi ketika Nathan ditempatkan di posisi gelandang pun ini sangat-sangat bagus sekali ya, apalagi diduetkan dengan Ivar Jenner. Tentu kreasi serangan dari Indonesia nanti akan banyak ya, akan benar-benar mobile gitu. Dan tentu juga kita jangan lupakan juga ada kedatangan Justin Hubner. Tetapi di pertandingan kemarin memang dia kebugarannya belum cukup bugar karena baru sampai terbang dari Jepang gitu menuju ke Qatar. Tetapi sepertinya di pertandingan malam nanti Justin Hubner bisa diturunkan sebagai starter ya. Bisa juga dia diposisikan sebagai gelandang bertahan ataupun juga di posisi sebagai center back bersama Rizky Ridho ataupun Komong Teguh atau Muhammad Ferrari. Itu opsinya banyak sekali ya. Tentu ini kalau saya jadi Sintayong ini pusing ya.
akan menempatkan siapa nanti di posisi gelandang, di posisi back siapa saja. Tetapi ini menjadi opsi bagus untuk Sintayong ya. Untuk di lini depan saya rasa ketika melawan Australia kemarin 3 penyerang yaitu Marcelino, Rafael Struijk dan Kelly Sawyer itu juga cukup bagus ya, bisa mengganggu dari lini pertahanan Australia, cukup memberikan tekanan juga. Nah mungkin 3 penyerang ini juga bisa dicoba kembali ketika akan menghadapi Yordania nanti ya. Ya kita nantikan saja starting line up-nya seperti apa yang akan ditentukan Australia dan formasinya seperti apa, dan tentu strateginya dulu kita belum tahu ini apakah memang Indonesia menerapkan strategi seperti Australia yang akan menyerang di babak pertama atau justru akan mengandalkan counter attack gitu. Segitu aja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.